Zoom. Ini merupakan diskusi yang keempat yang diselenggarakan oleh BPPD Sulawesi Selatan. Kali ini juga dapat diikuti secara live di Facebook dan Instagram pada akun BPPD Sulawesi Selatan. Tema diskusi kita kali ini adalah dokumentasi dan eksplorasi cagar budaya. Sebagaimana yang kita ketahui dalam perspektif Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, objek atau jenis cagar budaya meliputi benda, struktur, bangunan, situs, dan kawasan yang lokasinya baik yang ada di darat maupun di bawah air. Nah, menarik untuk kita bahas dan diskusikan, terutama terkait seberapa besar potensi peninggalan cagar budaya yang selama ini kita peroleh, seperti apa dan bagaimana bentuk, proses, pengalaman dari upaya-upaya pendokumentasian dan eksplorasi ragam jenis objek cagar budaya yang telah kita lakukan, baik di darat maupun peninggalan di bawah air. Untuk membahasnya, sudah bergabung dua narasumber cukup istimewa. Narasumber kita kali ini, dua ibu-ibu, Serikandi Pelestari. Yang pertama, Ibu Dr. Anda Haja Irwani Rasid, MSc. Panggilan akrabnya Ibu Irwani. Beliau merupakan fungsional ahli pamung budaya madya di BPPD Sulawesi Selatan. Selama ini cukup aktif dan banyak terlibat dalam kegiatan pendokumentasian cagar budaya, khususnya dalam lingkup wilayah kerja di BPPD Sulawesi Selatan. Sampai saat ini, Ibu Irwani juga adalah koordinator unit dokumentasi dan publikasi BPPD Sulawesi Selatan. Narasumber kita yang kedua, Ibu Andriani, SS, MSc, akrab disapa Ibu Ani. Beliau saat ini adalah Kepala Seksi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan BPPD Sulawesi Selatan. Ibu Ani selama ini cukup konsen dan banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan eksplorasi potensi cagar budaya bawah air, khususnya dalam lingkup wilayah kerja BPPD Sulawesi Selatan. Di berbagai tempat dan kesempatan sering juga terlibat dalam eksplorasi cagar budaya bawah air. Assalamualaikum. Maaf lahir batin, Bu. Sama-sama. Al-Aidin wal Faizin. Al-Aidin wal Faizin juga, Bu. Bapak, Ibu sekalian, peserta mengajukan pertanyaan atau berbagi pengalaman terkait dengan materi yang disajikan oleh narasumber atau hal-hal terkait dengan tema diskusi dapat diajukan melalui fitur room chat Zoom atau dapat juga dituliskan pada kolom komentar live Facebook akun BPPD Sulawesi Selatan. Nanti akan dibacakan tanggapannya dalam sesi diskusi setelah pemaparan dua narasumber kita. Dan juga pesanan dari penyelenggara diharapkan juga Bapak Ibu sekalian untuk mengisi absensi dengan mengklik link yang telah dibagi panitia di fitur room chat Zoom. Untuk efisiensi diskusi kita kali ini langsung saja kita masuk sesi pemaparan narasumber. Waktunya masing-masing 25 menit untuk masing-masing narasumber. Kesempatan pertama dengan hormat kepada kami, silakan Bu untuk menyajikan dan memaparnya. Waktu dengan hormat dipersilakan, Bu. Terima kasih Pak Cali. Saya mulai. Ibu Irwani. Ya. Tidak kedengaran. Tidak kedengaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati serta seluruh sahabat budaya yang bergabung pada hari ini. Alhamdulillah, pertama-tama kami ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena di pagi hari ini kita bisa bertatap muka walaupun hanya lewat Zoom meeting ini. Mudah-mudahan di hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya.
Dan selanjutnya izinkan kami juga, walaupun sudah 5 hari kita hari Lebaran, kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang sudah disampaikan oleh moderator Pak Caleg, bahwa untuk di kesempatan ini kami akan berbagi informasi tentang pendokumentasian cagar budaya. Berbicara tentang pendokumentasian cagar budaya ini tentunya sangat luas. Makanya untuk di kesempatan hari ini mungkin kami akan membatasi diri untuk sharing informasi hanya pada pendokumentasian yang sering dilaksanakan oleh Kasus Selatan. Dan tentunya materi ini untuk teman-teman yang bergabung dari BPC bukan suatu hal yang baru. Jadi apa yang saya sampaikan ini hanya sharing saja. Kita mulai materinya. Iya. Langsung ke slide kedua, next. Ya. Berbicara tentang pendokumentasian cagar budaya tentunya tidak terlepas dari visi dan misi kantor BPCB Sulawesi Selatan. Di mana di sini bisa dilihat bahwa visi dari BPCB Sulawesi Selatan itu adalah lestarinya cagar budaya, baik yang di darat maupun di bawah air, untuk mewujudkan rasa bangga dan bermanfaat bagi sejarah, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Dan dari visi ini kita bisa lihat bahwa harapan besar BPCB adalah tentunya lestarinya semua cagar budaya di wilayah kerja tersebut, di wilayah kerja BPCB. Dan untuk mendukung visi ini, BPCB Sulawesi Selatan mempunyai misi, ada 4 misinya. Pertama adalah mendokumentir, melindungi, dan memelihara seluruh cagar budaya di wilayah kerja. Jadi di sini sudah bisa dilihat bahwa misi yang pertama dari bicara mendokumentasikan mana sekedar informasi bahwa wilayah kerja BPCB Sulawesi Selatan itu ada di 3 provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Kemudian misi yang kedua adalah memberikan informasi yang bermutu tentang cagar budaya kepada masyarakat. Tentunya poin ini, misi ini sangat penting karena informasi yang baik kepada masyarakat kita harapkan bahwa ke depan ini pelestarian cagar budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi itu menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Kemudian yang ketiga, misi yang ketiganya adalah meningkatkan pemanfaatan cagar budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk berbagai kepentingan. Di sini juga dilihat bahwa cagar budaya itu diharapkan tetap dapat dimanfaatkan, tapi tetap harus mengacu, tetap harus mengikuti SOP tentang pemanfaatan terhadap suatu objek cagar budaya. Kemudian yang terakhir, misi yang terakhir dari BPCB Selatan adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi inilah dari visi ini kita bisa melihat bahwa dari misinya itu mendokumentasikan itu adalah hal yang penting dilaksanakan terhadap seluruh cagar budaya yang berada di wilayah kerja BPCB Sulawesi Selatan. Next. Apa yang menjadi dasar hukum dari visi dan misi kantor BPCB Sulawesi Selatan? Yang pertama itu adalah undang-undang, tentunya adalah dasar hukum tertinggi di kita adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang nomor 11
tahun 2010 tentang cagar budaya, dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Jadi ini adalah 3 dasarnya untuk menjadi dasar dari visi dan misi dari kantor BPCB Sulawesi Selatan. Next. Ya, kita masuk pada pengertian pendokumentasian cagar budaya. Jadi pendokumentasian cagar budaya itu merupakan suatu aktivitas atau proses pencatatan informasi secara sistematis terhadap suatu cagar budaya dalam rangka pengumpulan data yang akan digunakan sebagai acuan atau referensi untuk pemeliharaan dan pelestarian di masa yang akan datang. Dari pengertian ini mungkin kita bisa ada beberapa poin penting yang bisa dilihat bahwa pendokumentasian itu adalah pengumpulan data, di mana di dalam mengumpulkan data ini harus melalui proses pencatatan yang harus sangat sistematis. Kenapa? Karena ujung dari pendokumentasian ini adalah digunakan sebagai acuan kegiatan pemeliharaan apa yang akan dilakukan terhadap suatu objek cagar budaya. Kemudian yang pengertian yang lain bisa diartikan sebagai serangkaian kegiatan pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi yang berkenaan dengan pembuatan dokumen cagar budaya. Jadi pendokumentasian itu adalah ada kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan. Dan untuk di kantor BPJB Sulawesi Selatan, dokumen cagar budaya ini kita sudah buatkan menjadi dalam bentuk database cagar budaya, di mana semua hasil pendokumentasian itu tersimpan di situ. Dan inilah dari database cagar budaya inilah yang menjadi dasar dari unit lain yang ada di BPCB Sulawesi Selatan untuk melaksanakan kegiatan mulai dari kegiatan pemenggaran, pengembangan, dan hingga pemanfaatan cagar budaya. Next. Pendokumentasian cagar budaya ini juga pentingnya pendokumentasian cagar budaya ini karena memang merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, di mana di undang-undang tersebut pada pasal 53 ayat 4 di situ mengamanahkan bahwa pelestarian cagar budaya itu harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya. Mungkin Bapak, Ibu, dan sahabat budaya bisa dilihat juga di sini ada gambar kegiatan pemenggaran, dan ini satu bukti bahwa sebelum ada kegiatan pemenggaran atau apapun juga, maka objek cagar budaya itu harus senantiasa didokumentasikan, baik sebelum maupun sementara dan sesudah adanya kegiatan pemenggaran. Kemudian pasal 76 ayat 2 mengamanatkan bahwa pemeliharaan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan pada lokasi asli atau di tempat lain setelah terlebih dahulu didokumentasikan secara lengkap. Ini mungkin saya bercerita bahwa mungkin seperti kalau ada kegiatan, ada hasil temuan ekskavasi yang tidak memungkinkan untuk seperti temuan yang pernah ditemukan di salah satu daerah di Sulawesi Selatan, ada temuan penguburan dalam dalam suci. Dan itu tidak dimungkinkan untuk dipindahkan, maka karena memang tidak memungkinkan untuk dipindahkan, maka yang harus dilakukan adalah pendokumentasian secara lengkap supaya jelas bahwa ada cagar budaya di lokasi tersebut. Kemudian mengenalkan bahwa setiap kegiatan pengembangan cagar budaya harus disertai dengan pendokumentasian. Saya kira ini jelas. Next.
mengapa pendokumentasian cagar budaya itu menjadi sangat penting? Dari tadi bahwa pendokumentasian itu adalah pengumpulan data. Tentunya dari pengumpulan data ini diharapkan menjadi sarana pengetahuan dan pemahaman tentang suatu arti dan nilai dari keberadaan suatu cagar budaya. Kemudian yang kedua, pendokumentasian itu penting karena dapat berperan sebagai sarana mempromosikan suatu objek cagar budaya. Di slide ini juga bisa dilihat salah satu contoh hasil pendokumentasian yang sudah dilaksanakan kemudian dijadikan sebuah leaflet atau brosur atau apapun itu yang merupakan informasi dari suatu objek, tentunya ini akan menjadi sarana untuk promosi terhadap suatu cagar budaya. Kemudian kepentingan lainnya adalah yang ketiga adalah dapat menjadi basis data dalam rangka pemeliharaan ataupun konservasi jangka panjang. Dan ini yang sudah kita lakukan bahwa ada database di mana database inilah akan menjadi acuan di dalam pemeliharaan ataupun konservasi jangka panjang. Kemudian yang terakhir adalah sebagai rekaman data untuk anak cucu dan generasi masa depan. Tentunya sebagai suatu dokumen ini akan bisa dimanfaatkan oleh anak cucu dan generasi kita selanjutnya. Next. Ya. Di sini selanjutnya akan kita lihat prinsip pendokumentasian cagar budaya. Prinsip pendidikan budaya yang pertama itu adalah pertama jelas. Maksudnya di sini di dalam mengumpulkan data cagar budaya itu harus jelas apakah yang dikumpulkan itu salah satu dari 5 jenis cagar budaya, apakah itu dia benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, atau kawasan cagar budaya. Itu harus jelas dalam mendokumentasikan cagar. Kemudian informatif, bahwa data yang kita sudah kumpulkan ini gampang dimengerti sama orang yang mungkin membutuhkan data cagar budaya tersebut. Jadi bahasanya harus mungkin tidak tidak bertele-tele sesuai dengan kondisi objek tersebut. Kemudian yang prinsip yang kedua itu akurat, bahwa data cagar budaya yang dikumpulkan itu harus jelas ukurannya, akurat. Seperti ukurannya dari kalau contoh bangunan cagar budaya, tentunya ukuran dari bangunan ini harus jelas. Kemudian dia lokasinya di mana. Kemudian kepemilikannya harus jelas, status. Kemudian kondisi yang paling penting, kondisi saat di pengumpulan data ini harus jelas karena itu tadi berhubungan dengan karena dokumennya akan dijadikan sebagai acuan untuk pemeliharaan dan pengembangan ke depan. Kemudian prinsip yang ketiga itu adalah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Secara ilmiah, hukum dan lain-lain, saya kira ini juga sangat jelas bahwa dalam pengumpulan data itu harus sesuai mungkin dengan secara ilmu arkeologi dibenarkan, semua ilmu sejarah, dan mungkin kalau seperti kawasan prasejarah itu terkait dengan mungkin ilmu geologi. Dan yang terpenting adalah harus sesuai dengan hukum. Hukum sini tentunya hukum tentang kita mengatur bahwa objek yang kita akan kumpulkan itu harus sesuai dengan kriteria tentang cagar budaya yang diamanahkan oleh Undang-Undang Cagar Budaya, di mana kriteria dari cagar budaya itu yang pertama adalah berumur 50 tahun. Kemudian memiliki masa gaya yang khas dan mempunyai nilai penting baik bagi kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Dan tentunya ini memang yang sangat penting bahwa di dalam mengumpulkan data ini kriteria tentang cagar budaya itu tetap harus menjadi acuan utama. Next.
Jenis pendokumentasian cagar budaya. Di dalam mendokumentasikan cagar budaya itu ada kita melaksanakan dalam 2 kegiatan, yaitu kita melaksanakan pendokumentasian di lapangan dan juga tentunya di lapangan di sini maksudnya di luar kantor dan di lokasi di mana objek cagar budaya tersebut. Kemudian yang kedua adalah pendokumentasian di ruangan. Next, di kantor. Apa yang harus dilaksanakan di dalam pendokumentasian kalau di lapangan? Yang dilaksanakan di lapangan yaitu bahwa di dalam pendokumentasian ada pengumpulan datanya itu harus dilakukan secara objektif sesuai dengan kondisi saat itu. Jadi di dalam pendokumentasian itu apa namanya? Yang pengumpulan datanya harus sesuai dengan kondisi saat itu. Kalau dia rusak, contohnya seperti makam kuno, kalau kondisinya memang rusak atau hancur, maka kondisi itulah yang kita catat. Kita tidak boleh merekayasa bahwa kondisi suatu objek itu mungkin dalam keadaan baik, tapi tetap harus sesuai dengan kondisi saat itu. Kemudian yang kedua, data dicatat secara lengkap dan rinci. Dan biasanya di dalam pengumpulan data cagar budaya di kami, di BPC Suacang itu sebenarnya ada format yang harus kami isi, di mana di dalam format itu data-data yang terkait dengan cagar budaya, mulai dari benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan seterusnya, itu sudah ada, jadi tinggal diisi dan itu sangat lengkap karena di dalam pencatatan itu antara 5 jenis cagar budaya tentunya pengumpul datanya akan informasi yang kita harus simpan dari objek tersebut juga akan beda antara bangunan mungkin dengan kawasan. Kemudian yang ketiga yang dilaksanakan di lapangan itu mencatat ukuran objek. Jadi di dalam pengumpulan data ini, kalau menemukan objek mulai dari apakah itu benda, bangunan, dan struktur, itu haruslah dilakukan pengukuran yang jelas. Jadi harus ada ukurannya, kemudian waktu perekaman data, dan kemudian kondisi lingkungan. Dan ini yang seperti saya katakan, ini kondisinya ini sangat menentukan karena ke depan akan menjadi acuan di dalam pengembangan selanjutnya. Termasuk juga di dalam pendokumentasian lapangan ini harus ada identitas pencatatan dan ini sebenarnya sudah ada di dalam format pengumpulan data. Kemudian selanjutnya pendokumentasian di lapangan itu juga meliputi seperti tadi ada kemudian ada penggambaran, kemudian ada pemetaan dan pemotretan. Tentunya untuk pemetaan ini mungkin hanya terkait pada bangunan, situs, dan kawasan. Dan yang selanjutnya yang harus dilaksanakan di lapangan terkait dengan objek cagar budaya itu adalah pemotretan. Pemotretan ini mungkin yang harus dipahami bahwa pemotretan cagar budaya itu beda dengan pemotretan yang lain. Karena kalau di dalam pemotretan cagar budaya ada SOP, ada SOP yang harus diikuti, yaitu bahwa di dalam melakukan harus mempunyai maksudnya harus kita memakai skala meter dan juga penunjuk arah. Itu yang harus dipakai oleh para pemotret tersebut. Ya, kalau tadi kita sudah mengumpulkan data di lapangan atau di objek, kemudian data tersebut kita tentunya akan bawa ke kantor. Dan di kantor inilah, atau di ruangan, kita mengolah data yang sudah didapatkan di lapangan dengan memasukkan referensi berupa informasi yang sudah ada. Jadi boleh jadi apa objek yang kita temukan baru di lapangan itu mungkin setelah di perpustakaan kita lihat bahwa ternyata sudah pernah ada yang melakukan penelitian.
tentunya itu menjadi menjadi suatu hal yang harus juga laporan kegiatan pendokumentasian tersebut. Kemudian selanjutnya, bila dianggap perlu, dapat dilakukan analisis berdasarkan catatan sebelumnya untuk melengkapi data yang sudah ada. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kalau dari lapangan, objek yang ada di lapangan ternyata informasi sudah ada di lapangan, kemudian itu bisa kita lakukan analisis kembali untuk menjadi pelengkap dari data yang baru kita temukan. Kemudian yang dilakukan di ruangan adalah pencatatan dibuat lengkap dan teliti serta mencantumkan waktu pencatatan. Waktu pencatatannya di sini meliputi tanggal, bulan, tahun, dan jam pencatatan. Next. Sekarang kita akan lihat bentuk pendokumentasian cagar budaya. Jadi pendokumentasian cagar budaya itu ada 4 hasilnya, yaitu dokumentasi verbal, kemudian dokumentasi piktorial, kemudian yang ketiga dokumentasi audio, dan yang keempat adalah dokumentasi audiovisual. Apa yang dimaksud dengan dokumentasi verbal? Next. Dokumentasi verbal ini dimaksudkan di sini adalah pencatatan dalam bentuk naratif dengan mengacu pada hasil observasi lapangan, data kepustakaan, dan wawancara. Jadi dokumen verbal itu adalah dalam catatan dalam bentuk tertulis. Apakah itu dalam bentuk laporan atau dalam bentuk database, tapi itu adalah yang verbalnya ini adalah catatan tertulis yang didapatkan di lapangan, seperti kondisinya bagaimana, kemudian kepemilikannya bagaimana, ukurannya bagaimana, kemudian pengelolanya siapa, seperti itu. Kemudian data kepustakaan karena biasanya ada selalu dilengkapi dengan data sejarah kalau terkait dengan seperti misalnya makam-makam kuno terkait dengan toko, tentu ya akan kita cari informasi tentang kesejarahannya, dan itu kita selalu melakukan wawancara. Dan selain wawancara tentunya untuk melengkapi dari wawancara tersebut, karena kadang juga informan yang didapatkan itu kita merasa tidak terlalu kapabel untuk objek yang kita maksud, makanya kita kalau untuk melengkapi narasi atau data tertulis ini kita biasa mencari data di perpustakaan. Kemudian pendokumentasian piktorial. Perekaman data yang piktorial ini meliputi ada gambar, denah, peta, foto, serta rekaman video terkait kondisi objek cagar budaya. Di sini bisa kita lihat bahwa satu objek yang dilakukan pendokumentasian, maka itu akan dilakukan penggambaran. Di sini kelihatan ada gambar, dan kalau terkait dengan situs dan kawasan itu biasanya kita akan lengkapi dengan peta, serta yang tidak kalah pentingnya adalah foto dan termasuk rekaman video. Dan rekaman video ini hanya yang bedakan dengan film bahwa yang rekaman video hanya objek tanpa ada narasi di baliknya. Next. Kemudian di sini ada yang ketiga, pendokumentasian audio. Di dalam pengumpulan data cagar budaya seperti yang saya sebutkan tadi, biasanya seperti kalau objek itu merupakan pemakaman toko atau mungkin bangunan, itu kita butuh informasi terkait dari objek tersebut, dan itu kita senantiasa melakukan wawancara. Hasil dari wawancara inilah akan menjadi dokumen audio. Next. Ya, kemudian yang bentuk pendokumentan yang terakhir adalah pendokumentasian audiovisual, yaitu proses perekaman data yang memadukan antara gambar dan suara
Dokumentasi jenis ini menghasilkan gambar hidup, biasa dikenal dengan film. Dan pendokumentasian audiovisual ini untuk BPCB Sulawesi Selatan sejak 3 tahun terakhir, pengambilan gambar dengan narasinya itu sudah bersamaan. Kalau dulunya pengambilan gambar dilakukan terlebih dahulu di lapangan, kemudian nanti di kantor atau di studio dilakukan pengisian suara untuk narasi dari suatu objek yang didokumentasikan. Tapi sejak 2 tahun terakhir ini kita sudah melakukan audiovisual dengan satu kali jalan. Ada pengambilan gambar dengan narasi di mana model pendokumentasian audiovisual ini kita kemas dalam tajuk jalan-jalan ke situs, di mana narasumber ini di saat dia di pengambilan gambar, narasumber inilah akan menjelaskan tentang objek yang menjadi objek pendokumentasian audiovisual. Di sini bisa dilihat teman-teman lagi pengambilan gambar, tapi ini yang model yang dulu, di mana pengambilan gambar itu terlebih dahulu dilakukan lapangan, sementara narasi atau informasi tentang cagar budaya itu nanti setelah di studio baru ada dakber yang akan mengisi suara, termasuk di situ tentunya ada ilustrasi musik dan sebagainya. Next. Jadi di sini kita akan lihat bahwa jenis kegiatan pendokumentasian oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan itu terdiri dari kegiatan survei dan pendataan cagar budaya. Kemudian ada updating atau pemutakhiran cagar budaya, kemudian ada perekaman cagar budaya dengan 3D laser scanner, kemudian ada pemetaan cagar budaya, dan kemudian ada pembuatan film dokumenter. Jadi ada 5 kegiatan pendokumentasian yang biasa dilaksanakan oleh Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya. Next. Gambar. Ya, di sini kita bisa lihat ini ada kegiatan dari survei dan pendataan cagar budaya. Ini foto-foto waktu melakukan pendataan dan pendataan cagar budaya di daerah Kabupaten Bone, tepatnya di Cendrana, dan kegiatan ini baru dilaksanakan pada bulan November tahun lalu. Kegiatan pendataan yang dilaksanakan ini merupakan lanjutan dari kegiatan survei, di mana kita tahu secara prinsip antara kegiatan survei dan pendataan itu sebenarnya hampir sama-sama pengumpulan data, cuma biasanya kegiatan survei itu adalah kegiatan pembuka dari suatu kegiatan pengumpulan data, karena biasanya kalau ada laporan bahwa di suatu lokasi ada temuan, maka yang diturunkan pertama adalah tim survei. Hasil dari tim survei inilah kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan pendataan, dan di sini kita lakukan tentunya yang bedakan mungkin dengan seperti pengukurannya sudah lebih kalau hampir semua kalau di pendataan semua temuan itu harus diukur dan dokumentasi dan dilakukan pemotretan secara semuanya harus dilakukan pemotretan dan diukur secara benar. Dan di sini bisa dilihat teman-teman, sini ada lagi mencatat, kemudian ada lagi mengukur, dan ada yang melakukan pemotretan. Next. Kemudian kegiatan lainnya yang sering dilakukan adalah updating atau pemutahiran data cagar budaya. Updating atau pemutahiran data cagar budaya ini oleh BPCB Sulawesi Selatan ini sudah dilakukan sejak bergulirnya era otonomi daerah, di mana kita tahu bahwa di era otonomi daerah itu banyak pemekaran wilayah. Sehingga tentunya karena ini wilayah sudah ditakutkan bahwa cagar budaya yang tadinya berada pada satu lokasi pada kabupaten tersebut itu sudah berpindah menjadi kabupaten lain. Dan ini yang pertama menjadi dasar sehingga ada dilakukan pemutahiran data.
Selain itu juga tentunya kalau di sini dilihat ada di dua gua, ini mungkin bukan mungkin bahwa pemutaran data yang dilakukan di gua-gua ini karena akan dilihat bagaimana kondisi terakhir dari apa namanya objek ada di situ yang berupa lukisan-lukisan yang pada dinding gua tersebut. Ini bisa dilihat teman-teman yang lagi bekerja melakukan pemutahiran data. Pemutahiran data juga ini dilakukan karena berdasarkan apa namanya dari database yang kita miliki beberapa objek itu selain yang saya sebutkan tadi karena adanya pemekaran wilayah juga banyak apa namanya yang tidak mempunyai data yang lengkap baik dari ukuran dan termasuk juga biasa kepemilikan yang tidak jelas, bahkan informasi kesejarahan kalau itu terkait dengan bangunan itu juga tidak ada. Makanya itulah yang mendasari kita sehingga kenapa updating atau pemutaran data itu senantiasa selalu dilakukan oleh Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Next. Kemudian ini ada pemetaan cagar budaya. Ini pemetaan cagar budaya mungkin di diskusi kedua yang lalu ini sudah banyak dijelaskan oleh kelompok pemugaran karena pemetaan ini adalah kegiatan yang selalu dilaksanakan oleh teman-teman dari unit kerja pemugaran. Next. Kemudian ini yang pembuatan film dokumenter cagar budaya. Ini yang sudah saya sampaikan bahwa saat ini, kalau sekarang ini, dan ini yang di foto ini adalah kegiatan pembuatan film cagar budaya yang baru dilaksanakan di Kabupaten Muna, yang baru sekali pada bulan Maret yang lalu, awal bulan Maret sebelum kita bekerja dari rumah. Di sini yang menjadi narasumber dari objek dari gua-gua di Muna itu adalah kepala kantor. Jadi itu yang saya sampaikan tadi bahwa langsung antara pengambilan gambar dengan apa namanya pemberian informasi tentang objek dilakukan bersamaan. Dan kegiatan film dokumenter ini kita sudah bekerja sama dengan TPRI Sulawesi Selatan dan nampaknya bahwa film dokumenter tentang kegiatan di Kabupaten Muna ini sudah disiarkan oleh TPRI Sulawesi Tenggara. Lanjut. Ya, kemudian ini ada yang terakhir adalah perekaman cagar budaya dengan 3D laser scanner. Ini adalah pendokumentasian yang menghasilkan gambar 3 dimensi. Kegiatan ini juga adalah kegiatan yang belum bisa dilaksanakan oleh BPJB Sulawesi Selatan. Jadi kegiatan 3D scanner ini kita selalu bekerja sama dengan Balai Konservasi Balai Konservasi Borobudur. Tanya pada kesempatan ini, kalau ada yang dari Balai Konservasi Borobudur, saya ingin menyampaikan terima kasih sudah 2 tahun berkenan untuk membantu kami untuk melakukan kegiatan perekaman data, khususnya pada gua-gua prasejarah yang ada di Sulawesi Selatan. Terima kasih Mas Bram dan timnya yang senantiasa berkenan hadir untuk melakukan kegiatan perekaman data dengan 3 laser scanner ini. Saya kira untuk pendokumentasian cagar budaya saya cukupkan dan kalau mungkin ada yang mau sharing tentang materi ini saya persilakan dan sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan kepada Pak Cali sebagai moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas pemaparannya. Tadi Ibu Irwani sudah menjelaskan terkait dengan dokumentasi cagar budaya, sudah dijelaskan secara detail mengenai pengertian pendokumentasian, dasar hukum, prinsip-prinsip pendokumentasian. Tentunya
jenis dan bentuk pendokumentasian cagar budaya dan beberapa bentuk kegiatan pendokumentasian cagar budaya yang dilakukan oleh BPCB Sulawesi Selatan. Untuk selanjutnya kita beralih ke narasumber yang kedua, Ibu Ani. Silakan Bu, dengan hormat dipersilakan untuk menyajikan dan memaparkan materinya. Ya, baik. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih dalam suasana Lebaran, saya juga ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir di sini. Izinkan saya pertama-tama untuk menyapa teman-teman yang ikut bergabung bersama kita di sini. Ada beberapa orang saya lihat praktisi penyelam cagar budaya mulai dari ujung Sumatera sampai ke wilayah Indonesia wilayah timur. Ini sudah ada semua. Kemudian ada bergabung bersama kita Bapak Abi Kusno. Selamat pagi Pak Abi. Pak Abi ada ya? Beliau adalah Kepala Seksi Eksplorasi Bawah Air di Direktorat Perlindungan Budaya di Jakarta. Kemudian ada juga Ibu Sri Padmiarsi atau yang akrab disapa Bu Aning. Bu Aning adalah Kapokja Pelindungan Cagar Budaya. Beliau sudah lama menjadi leader di bidang eksplorasi bawah air. Kemudian ada teman juga dari Australia, juga penyelam. Nah, nanti juga ada teman-teman penyelam BPCB Makassar yang nanti kesemuanya kita akan sama-sama berbagi informasi dan pengalaman tentang eksplorasi bawah air. Ya, judul yang diberikan oleh panitia kepada saya adalah temanya adalah eksplorasi situs bawah air di Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Dan saya menambahkan di judul yang saya buat tantangan dan harapan. Dari judul kita bisa melihat bahwa apa yang akan saya sajikan nanti ini lebih bersifat teknis. Jadi saya tidak akan terlalu banyak berbicara tentang teori dan konsep, tetapi saya akan berbagi pengalaman, berbagi praktis, teknis melakukan penanganan bawah air di Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Nah, mungkin untuk sebagian orang awam akan bertanya, kok dikasih istilah eksplorasi situs bawah air? Biasanya eksplorasi itu digunakan untuk bidang-bidang pertambangan. Tapi untuk situs bawah air juga, bahkan cagar budaya yang ada di darat pun kita menggunakan istilah eksplorasi. Karena secara definisi, eksplorasi adalah serangkaian cara yang dilakukan untuk menggali sebuah tempat yang dianggap mempunyai banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk kepentingan manusia secara sistematis dan dengan memanfaatkan teknologi. Nah, situs bawah air adalah sumber daya budaya yang ada di perairan dan merupakan data utama untuk menafsirkan kebudayaan, baik itu sejarah kebudayaan, rekonstruksi cara-cara hidup, maupun proses kebudayaan. Nah, situs bawah air ini adalah merupakan signifikansi budaya yang harus dijaga nilainya, karena nilai yang dikandung dari situs bawah air dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dengan baik. Nah,
Sebelum saya lanjut bercerita tentang eksplorasi, saya ingin memperkenalkan dulu potensi terkait cagar budaya bawah air di Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Di BPCB Sulawesi Selatan adalah satu-satunya UPT yang membina unit khusus untuk pengendalian peninggalan bawah air. Jadi unit pengendalian peninggalan bawah air ini mulai ada sejak tahun 2002. Jadi sebelum Direktorat Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air berdiri, sampai direktorat tersebut kemudian bubar menjadi sebuah subdit, bahkan mengecil lagi menjadi unit di BPCB Makassar. Unit bawah air tetap berdiri eksis ya, dan berdiri kokoh menerjang badai dan gelombang. Jadi saya ingin memperkenalkan sumber daya manusia di Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar. Saat ini penyelam di BPCB Sulsel ada 11 orang yang terlatih, dan saya menggaransi kualitas dan mutunya karena penyelam-penyelam yang ada di Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar ini bahkan sering dimintai tenaganya, dimintai bantuannya untuk melakukan penanganan di situs-situs bawah air di UPT lain, bahkan oleh Direktorat Cagar Budaya. Bahkan 2 orang penyelam di BPCB Sulsel ini memiliki pengalaman pelatihan bersertifikat internasional di luar negeri. Dan selain penyelam, kami juga dilengkapi oleh teknisi yang memang khusus menangani peralatan. Jadi kami pada saat melakukan eksplorasi tidak menggunakan peralatan dari luar. Nah, untuk menjamin mutu dan kualitas para penyelam, kami punya program kerja, yaitu latihan rutin dan simulasi. Jadi itu kami lakukan 4 hingga 6 kali dalam 1 tahun, terutama setiap kami ketika akan melakukan penanganan bawah air, kami akan mensimulasikan jenis penanganan apa yang akan kami lakukan dan mencari lokasi simulasi itu yang kira-kira lokasinya mendekati karakter situs yang akan dieksplorasi. Nah, potensi yang berikutnya adalah fasilitas. Jadi 2 tahun lalu Direktorat Jenderal Kebudayaan telah menggelontorkan dana untuk merevitalisasi kantor untuk yang akan direncanakan menjadi pusat kajian maritim se-Indonesia. Nah, kantor untuk unit bawah air itu merupakan satu kompleks tersendiri di dalam kompleks Benteng Rotterdam dan lumayan fasilitasnya lumayan lengkap. Kami di sini ada ruang belajar yang kapasitasnya bisa mencapai hingga 30 orang karena ini dipersiapkan untuk pusat-pusat pelatihan, kemudian di tempat yang terintegrasi yang sama ada wisma untuk tempat tinggal, kemudian dari segi peralatan kami juga sudah lumayan lengkap untuk scuba setnya, ada sekitar hingga 20-an, bahkan kami juga punya alat ekskavasi bawah air sendiri yang kami rancang sendiri, bukan dibeli jadi ya, jadi dirancang sendiri, sudah diuji coba berkali-kali dan sudah berhasil kami gunakan 1 kali. Kemudian kita juga dilengkapi dengan rubber boot yang walaupun sebenarnya rubber boot ini sudah agak tua dan ya mungkin bisa menjadi perhatian kepada direktorat bahwa perlu regenerasi ini rubber bootnya. Nah, di sini juga kami punya replika
kapal pinisi yang biasa kami manfaatkan untuk melakukan simulasi pengukuran dan penggambaran. Nah, kemudian potensi situs bawah air. Jadi berdasarkan latar belakang sejarah, untuk BPCB yang wilayah kerjanya meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat, potensi situs bawah air itu sangat besar. Karena dahulu perairan ini, kawasan perairan ini sudah menjadi jalur untuk pelayaran pada masa prakolonial atau pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara melakukan kontak dagang dengan negara-negara dari luar. Kemudian sejarah kolonialisme atau khususnya pada Perang Dunia Kedua, kawasan perairan ini juga menjadi ajang pertempuran, bahkan ada beberapa lokasi di mana menjadi pangkalan Jepang, sehingga kita menemukan banyak situs bawah air peninggalan Perang Dunia Kedua di perairan Sulawesi Tenggara dan perairan Sulawesi Barat. Ini adalah titik-titik potensi situs yang ada di wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara yang sudah kami eksplorasi. Nah, berdasarkan latar sejarah yang saya ceritakan tadi, jadi kemudian di perairan Sulawesi Selatan dan Tenggara itu mengandung sangat variatif dan beragam situs-situs bawah air. Jadi ada situs bawah air yang merupakan situs BMKT atau benda muatan kapal tenggelam, kemudian situs bangkai kapal kayu, situs bangkai kapal perang, dan situs sungai dan danau. Kemudian ada situs bangkai pesawat perang, situs submerged landscape atau pemukiman yang tenggelam, kemudian ada situs bangkai kapal yang bukan kapal perang, dan situs jangkar. Nah, sejak tahun 2001 kami melakukan eksplorasi dan pengumpulan informasi tentang titik-titik lokasi yang diketahui masyarakat. Database kami dari hasil penjaringan informasi itu ada sekitar 88 situs, 88 lokasi, tetapi yang telah kami eksplorasi, telah kami asesmen, ada 34 lokasi yang betul-betul memenuhi kriteria sebagai cagar budaya. Nah, sebagaimana konsep pelestarian itu yang merupakan tahapan dalam proses pelestarian adalah pelindungan, kemudian pengembangan, dan pemanfaatan. Tapi sejauh ini kami baru sebatas melakukan upaya perlindungan, belum sampai kepada tahap pengembangan dan pemanfaatan. Jadi kedepannya saya berharap akan ada kegiatan pengembangan dan pemanfaatan, apalagi karena saat ini sudah ada direktorat khusus untuk pengembangan dan pemanfaatan budaya. Jadi mengingat potensi situs-situs bawah air yang ada di khususnya wilayah kerja BPCB Sulsel ini banyak yang sangat potensial untuk dapat dikembangkan dan dimanfaatkan. Nah, upaya pelindungan yang telah kami lakukan selama ini, kami lakukan secara bertahap dan sistematis. Kami mulai dari kegiatan penjaringan informasi. Penjaringan informasi adalah kami turun ke kampung-kampung nelayan untuk mencari informasi dengan asumsi bahwa yang paling banyak tahu, yang paling banyak peluang untuk menemukan situs, menemukan bangkai-bangkai kapal itu adalah nelayan. Tetapi kemudian mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak tahu kemana harus melapor. Jadi kami yang menjemput bola mencari informasi, dan itu terbukti sangat efektif. Kemudian setelah lokasi
kita mengetahui informasi tentang suatu lokasi, kami kemudian melakukan survei. Nah, ada 2 macam survei yang biasa kami lakukan. Yang pertama adalah survei atau observasi asesmen. Jadi tujuannya adalah melakukan asesmen apakah kandungan dari sebuah lokasi itu memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai cagar budaya. Nah, survei yang kedua adalah survei penyelamatan. Biasanya ketika suatu objek di bawah kondisi terancam, kami akan melakukan survei atau updating kondisi. Kemudian selanjutnya tahapan berikutnya adalah pemetaan dan penggambaran. Pemetaan dan penggambaran ini biasanya kami lakukan untuk secara spesifik melakukan perekaman data dan memvisualisasikan kondisi existing suatu objek. Kemudian kegiatan ekskavasi. Nah, sebenarnya ekskavasi ini sama juga dengan kegiatan ekskavasi di darat, tetapi secara spesifik situs-situs di bawah air yang sudah terendap selama puluhan bahkan ratusan tahun biasanya akan tersedimentasi oleh pasir dan lumpur. Nah, cara untuk menyingkap itu biasanya kami melakukan ekskavasi. Selanjutnya sonasi. Sonasi ini sama dengan sonasi situs-situs di darat untuk membuat garis hukum, garis pelindungan. Dan kami pernah satu kali melakukan sonasi di sebuah situs untuk kebutuhan kawasan strategis nasional. Dan penanganan yang terakhir adalah konservasi. Konservasi ini dilakukan sebagai penanganan terhadap temuan yang diangkat ke darat karena kondisinya benda-benda yang sudah terendapkan selama puluhan bahkan ratusan tahun di bawah air ketika di bawah naik ke permukaan itu biasanya akan mempercepat proses kerapuhannya. Dan apalagi karena mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Nah, sebenarnya tahap akhir itu adalah storage atau display di museum. Tapi kami dalam hal ini belum sampai pada tahap itu. Mudah-mudahan ke depan bisa dapat kami realisasikan. Nah, saya akan menceritakan pengalaman kami dalam melakukan penanganan. Kemudian saya juga mungkin nantinya saya akan banyak bermain foto untuk memberikan teman-teman bayangan tentang bagaimana kondisi yang ada di bawah air. Jadi dari 34 situs tadi yang saya sebutkan, saya tidak akan menampilkan semua dalam materi kali ini. Saya hanya memilih beberapa situs yang memang kebetulan kami melakukan penanganan secara intens karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Yang pertama adalah situs bawah air Tile-Tile. Nah, situs bawah air Tile-Tile ini berlokasi di perairan Tile-Tile, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Potensi yang dikandung situs ini berupa keramik dan koin yang diperkirakan berasal dari dinasti Sung Cina sekitar abad ke-10. Dan dugaan adanya bangkai kapal, walaupun sebenarnya sampai saat ini kami belum menemukan. Nah, karena kandungan situs ini yang cukup potensial, kemudian kondisi keterancaman karena situs ini sangat rentan terhadap pengambilan ilegal atau yang bahasa awamnya itu adalah pencurian. Jadi kami melakukan beberapa kali eksplorasi di situs ini. Nah, setelah penemuan yang pertama kali tahun 2019 itu adalah survei atau observasi yang dilakukan oleh BPCB.
Kemudian pada tahun 2010 kami melakukan zonasi, dan selanjutnya pada tahun 2015 dan 2016 secara berturut-turut selama 2 tahun, situs ini menjadi ajang internasional capacity building yang dilaksanakan oleh Direktorat Cagar Budaya dan Permusiuman pada waktu itu. Itu kegiatannya Ibu Aning, Ibu Sri Padmiarsi. Jadi melibatkan penyelam-penyelam dari negara Asia Tenggara dan instruktur yang kompeten termasuk dari Asia Tenggara dan dari Australia. Nah, pada tahun 2018 di Kementerian Kelautan pada waktu itu Ibu Menterinya Ibu Susi, masif sekali laporan tentang pencurian keramik di situs ini. Jadi Ibu Susi pada waktu itu mewacanakan bahwa keramik yang ada di situs ini sebaiknya diangkat saja, sehingga atas kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan dan BPCB Sulsel pada saat itu kita melakukan kegiatan asesmen kandungan artefak. Nah, pada saat itu kebetulan kita menggunakan side scan sonar. Nah, hasil side scan sonar menunjukkan memang anomali yang kami duga kuat bahwa bangkai kapal yang terpendam. Nah, kalau bisa dilihat di sini, ini adalah titik-titik. Jadi dasar laut seabed situs selayar itu adalah hamparan pasir. Jadi warnanya kuning semua. Nah, kebetulan di titik yang memang selama ini kita anggap memiliki potensi cagar budaya, ini ada anomali berwarna hitam. Kalau kita duga ini kemungkinan adalah model kapal. Nah, di sini ada juga anomali yang diperkirakan adalah balok kayu karena lurus dan melintang. Apakah itu gading atau apa kita belum tahu pasti karena memang belum sempat ketemu. Nah, kemudian di sini ada anomali berbentuk gelombang. Kalau diperhatikan secara lebih jelas, ini saya bisa memberi gambaran modelnya seperti mangkuk-mangkuk yang tersusun di rak piring. Jadi saya bisa mungkin memberikan contoh anomali tadi yang saya sebut gelombang-gelombang. Nah, inilah hasilnya seperti ini. Jadi anomali yang terbaca oleh side scan sonar tadi, ketika kami ekskavasi memang dugaan bahwa kemungkinan itu adalah mangkuk yang tersusun bisa terbukti. Nah, hasil ekskavasi pengangkatan selama 3 hari berturut-turut, kami berhasil mengangkat artefak piring yang ada sebenarnya karena kami terbatas waktunya mengangkat pada saat itu, jadi baru sekitar 1 meter yang tergali, yang kami temukan itu baru sebatas buangan dari aktivitas ilegal pengambilan keramik pada waktu. Jadi yang ada adalah pecahan-pecahannya karena buangan dari mereka tidak suka karena pecah jadi dibuang. Kemudian selain itu ada juga koin yang setelah kami identifikasi memang menunjukkan koin dari era dinasti Sung. Jadi sekitar 7.000 lebih koin yang terurai, kemudian ada satu concretion itu adalah gumpalan, bukan yang ini sebenarnya ada satu concretion itu yang beratnya sampai 50 kg adalah koin. Jadi rupanya kapal ini memang membawa suatu hal yang sangat menarik bagi pencari harta karun. Nah, ekskavasi yang dilakukan pada tahun 2019 oleh BPCB bekerja sama dengan Direktorat Cagar Budaya dan Permusiuman pada saat itu, bekerja sama dengan Pak Abi, ada Pak Abi juga di sini. Ekskavasi ini adalah ekskavasi yang pertama sekali dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya. Dan kami juga bekerja bersama-sama dengan penyelam-penyelam dari BPCB lain se-Indonesia.
Jadi sebelum ekskavasi ini kami khususnya di BPCB Sulawesi Selatan dalam rentang waktu 1 tahun itu melakukan simulasi dan uji coba model ekskavasi yang memang berdasarkan metode arkeologi. Kami melakukan uji coba dan melakukan uji coba alat dan hasilnya alhamdulillah sukses. Kemudian situs Bulango. Jadi situs Bulango ini juga kami eksplorasi beberapa kali. Situs Bulango lokasinya di Selat Makassar, perairan yang masuk ke dalam zona Spermonde di Kabupaten Pangkep. Jadi memang di zona Spermonde itu jaraknya sudah jauh dari daratan, ya kira-kira pertengahan antara Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan. Nah, situs ini berada di sebuah gusung. Jadi karena berada di sebuah gusung dan kedalaman hanya berkisar sekitar 5 hingga 10 sekali, sehingga kondisi situs ini memang sangat terancam. Dan kebetulan juga gusung tersebut merupakan lokasi tempat para nelayan yang berteduh atau bermalam ketika sedang mencari ikan. Nah, potensi situs ini adalah bangkai kapal kayu, kemudian keramik dari dinasti Ming atau Qing, kemudian ada granit, balok granit. Pada saat kunjungan pertama kami masih menemukan sekitar 4 balok, tetapi pada kunjungan terakhir baloknya itu sudah menjadi serpihan kecil-kecil akibat pembunuhan ikan. Kemudian potensi lainnya adalah manik-manik. Nah, BPCB Makassar itu sudah melakukan survei sejak tahun 2001, kemudian updating lagi pada tahun 2002 dan di-updating lagi pada tahun 2004. Kemudian pada tahun 2010 kami membuat program pembuatan film dokumenter dan pada tahun 2016 kami melakukan pemetaan luas sebaran situs karena sebaran distribusi sebaran artefak di sini sangat luas sekali. Jadi untuk mendokumentir luas sebarannya kami lakukan pemetaan dan penggambaran. Nah, situs berikutnya adalah situs bangkai pesawat perang tipe P-38 Lightning. Nah, lokasi bangkai pesawat ini adalah di perairan Lailae, Kota Makassar, berjarak sekitar 2,6 mil laut, tidak jauh dari Benteng Rotterdam, dan di kedalaman 24 meter. Nah, lokasi di mana bangkai pesawat ini berada itu sangat rawan sekali karena berada di daerah jalur pelayaran antar pulau, kemudian fishing area dan tempat berlabuhnya kapal-kapal putih kemas. Nah, jadi penanganan yang kami lakukan juga cukup intens di situs ini. Yang pertama adalah pada tahun 2012 setelah mendapat informasi dari nelayan, kami melakukan observasi singkat, insidentil, kebetulan ada kegiatan lain dan kami singgah di titik itu untuk memastikan keberadaannya. Nah, selanjutnya pada tahun 2016 lah baru kami melakukan survei dan mengasesmen kondisi objek dan lingkungannya. Nah, pada saat kami temukan, kebetulan bangkai pesawat ini kondisinya terbungkus jaring sangat rapat. Nah, sebagai informasi, kebetulan tesis saya adalah pemburu harta karun. Jadi kebetulan sekali orang yang melakukan yang biasa melakukan pengambilan besi-besi dari bangkai-bangkai kapal yang ada di laut itu saya wawancarai dan beliau menyatakan bahwa
yang mereka akan angkat juga termasuk bangkai kapal ini. Informasinya bahwa mereka sudah membungkus jaring, tetapi karena keburu ketahuan oleh Angkatan Laut dan Polair, jadi ya mereka tinggalkan begitu saja. Nah, pada saat kami survei pada waktu itu, ya hanya membersihkan saja kami butuh waktu 3 hari dan menghasilkan berkarung-karung sampah dan jaring. Nah, di survei ini juga kami menemukan radiator yang terlepas, radiator dari pesawat ini, dan dari sini kemudian kami mendapat informasi tentang nomor mesin pesawat, kemudian tipe pesawat yang memudahkan kami untuk meneliti sejarah pesawat ini. Jadi pesawat ini adalah pesawat milik US Air Force. Kebetulan pada masanya pesawat ini adalah andalan dan kebanggaan US Air Force pada waktu itu, karena tugasnya adalah sebagai pesawat pengintai, kemudian sebagai pesawat pembom, dan sebagai pesawat pengawal, khususnya pada teater Pasifik atau Perang Dunia Kedua. Jadi pesawat yang jatuh ini juga kami dapat peroleh informasi bahwa pesawat ini sedang dalam misi mengawal sebuah pesawat tempur ke Tojo Una-Una dari kalau saya tidak salah ini datangnya dari Australia. Kapal ini menuju ke Tojo Una-Una, dan pesawat ini sebenarnya sedang berusaha mengalihkan perhatian Jepang, tetapi kemudian tertembak di perairan Makassar. Nah, prestasi dari pesawat jenis tipe ini adalah berhasil menjatuhkan pesawat yang ditumpangi oleh Jenderal Yamamoto, jenderal tertinggi Jepang pada saat itu, yang merupakan otak pemboman Hawaii pada saat itu. Nah, karena dari hasil asesmen kami menunjukkan bahwa kondisi pesawat ini sangat rapuh, kemudian lingkungannya juga sangat terancam, sangat berbahaya. Jadi kami pada tahun 2017 melakukan kegiatan penggambaran 3 dimensi, dan hasilnya adalah seperti tadi. Nah, jadi ini adalah hasil modifikasi teman-teman dari BPCB Sulsel, maksud saya modifikasi aplikasi sehingga menghasilkan gambar yang bagus seperti ini. Nah, kemudian pada tahun 2018, merujuk kepada kondisi lingkungan yang sangat rentan terhadap ancaman, BPCB Sulawesi Selatan pada saat itu atas dukungan fasilitas dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengadakan rapat dengan berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan di areal ini. Jadi seperti misalnya pihak pelabuhan, pihak otoritas kelautan. Jadi kebetulan pada saat itu beruntungnya ada hadir dari Pushidrosal. Pushidrosal itu adalah pusat yang membuat peta di Indonesia, khususnya peta kemaritiman. Nah, lokasi bangkai pesawat ini kemudian dimasukkan ke dalam notice to marine, yaitu lokasi yang dibuatlah peta yang harus menjadi pegangan oleh pelayar-pelayar, dan notice to marine ini mengharuskan bahwa lokasi ini tidak boleh dilalui untuk aktivitas pelayaran. Nah, kemudian dari hasil rapor ini juga kemudian pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan status cagar budaya terhadap objek ini.
Ya, situs selanjutnya adalah situs Danau Matano. Jadi Danau Matano ini berlokasi di Kabupaten Luwu Timur, kebetulan di daerah pertambangan Sorowako. Nah, sebagaimana kita ketahui, daerah ini dulunya di bawah afiliasi dengan Kerajaan Luwu, Kerajaan Luwu yang sudah memiliki peradaban yang sangat tua, dan kemudian dalam negara Kertagama disebut sebagai penghasil besi terbaik yang diekspor ke Majapahit, dan diduga bahwa pabrik pembuatan senjata pada saat itu adalah di Kampung Matano. Nah, jadi bisa dilihat bahwa di sepanjang pesisir danau terdapat banyak kebudayaan yang bermacam-macam sebenarnya. Jadi situs titik-titik yang kami temukan di sepanjang pesisir danau ini berbeda-beda macam, jenis, dan latar belakangnya. Jadi situs ini, danau ini berada di ketinggian 800 meter dari permukaan laut dengan luas danau kurang lebih 500 meter hektar are. Nah, selama 3 tahun berturut-turut kami melakukan eksplorasi di danau ini dan kami sudah menginventarisir sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 titik. Jadi titik ini adalah kampung-kampung tua yang punya nilai historis yang latar historis yang berbeda-beda. Jadi situs ini ada yang sejak masa perundagian, kemudian ada masa logam, bahkan di sini juga ada situs bawah air yang menunjukkan dampak ketika terjadinya pemberontakan DITI pada masa itu. Jadi di dasar danau itu ini adalah gerabah yang kami temukan di dasar danau. Kemudian ini senjata-senjata dan alat-alat pertanian yang dibuang oleh warga sekitar pada masa pemberontakan DITI. Selanjutnya eksplorasi di situs bangkai kapal Sungai Malili. Situs bangkai kapal di Sungai Malili ini adalah situs yang berlokasi di Sungai Balantang, Kota Malili, Ibu Kota Luwu Timur. Jadi berdasarkan asesmen kami, objek ini merupakan river gunboat dari masa Perang Dunia Kedua dan merupakan peninggalan Jepang. Ini jadi asumsi yang memperkuat bahwa kapal tersebut adalah kapal milik Jepang adalah adanya tulisan kanji pada bagian dapur, kemudian ada juga memori kolektif masyarakat sekitar yang diturunkan turun-temurun bahwa memang pada masa itu kawasan tersebut dibombardir oleh sekutu. Nah, kapal ini adalah tipe river gunboat berdasarkan dari modelnya, karena modelnya itu bagian bawahnya berbentuk U bulat. Kemudian ciri-ciri river gunboat juga itu dipersenjatai oleh meriam jenis kecil. Nah, kami melakukan kegiatan penggambaran pada tahun 2018 untuk mendokumentasi dan memvisualisasikan kondisi struktur existing bangkai kapal, karena bangkai kapal ini juga kondisinya sangat terancam. Jadi bangkai kapal ini tadinya ada di tengah-tengah sungai Sungai Balantang, tetapi kondisi sekarang
kapal ini terlihat sudah berada di pinggiran sungai karena oleh pemerintah daerah mereka membuat tanggul, kemudian sisa timbunan tanggul itu dibuang ke pinggir sungai, khususnya yang di daerah di mana objek kapal ini berada. Itu sebenarnya mereka bertujuan untuk memudahkan mereka mengakses bangkai kapal ini. Jadi bangkai kapal ini sangat rentan karena banyak vandalisme ini bisa dilihat dari gambar-gambar yang ada di foto di sini. Vandalisme, kemudian pengambilan bagian-bagian kapal, bahkan oleh warga setempat mereka kadang melakukan membuang air, memanfaatkan bangkai kapal ini sebagai toilet. Mereka mencuci, menjemur di bangkai kapal. Nah, karena bangkai kapal ini sebenarnya sudah termanfaatkan walaupun belum termanage dengan baik, karena banyak turis-turis lokal yang sering datang berfoto, jadi kemudian warga membuat jembatan ala kadarnya untuk dapat memudahkan akses ke objek ini. Padahal sebenarnya objek ini justru merusak karena dipasang di atas badan kapal dan karena seringnya orang ke kapal ini akhirnya menjadi salah satu faktor penyebab kapal ini semakin miring di samping karena endapan pasir dan lumpur akibat proses pasang surut di sungai ini. Jadi kami melakukan penggambaran secara 3D Max dengan menggunakan program 3D Max dan program AutoCAD. Pengukuran dilakukan baik itu secara manual maupun pengukuran dari udara menggunakan foto drone dan pengukuran menggunakan theodolit. Iya. Nah, itu tadi pengalaman kami mengeksplorasi, melakukan pelestarian cagar budaya di wilayah kerja Sulawesi Selatan. Nah, saya ingin membahas sedikit tentang tantangan dan harapan dalam proses pelestarian cagar budaya. Yang pertama adalah public awareness. Kenapa saya bilang public awareness? Jadi saat ini mungkin kemungkinannya karena situs bawah air itu berada di tempat yang susah diakses, tidak semua orang bisa melihat, tidak bisa semua orang menikmati, sehingga public awareness agak kurang terhadap situs bawah air, baik itu dari kalangan pemerintahan maupun masyarakat umum. Jadi saya jarang melihat ada pemerintah daerah yang menjadikan situs bawah air itu sebagai fokus ataupun sebagai bagian dari program pembangunan, padahal sangat potensial sekali untuk dapat mendatangkan perekonomian. Kemudian masyarakat umum, ini saya berbicara oknum tertentu mungkin yang hanya mencari keuntungan secara pribadi karena memang situs bawah air itu bukan hanya situs tetapi laut yang agak tidak terlalu ketat pengawasannya, jadi situs-situs bawah air itu menjadi rentan terhadap pengambilan ilegal. Sehingga ini menjadi PR kita bersama, bagaimana menyadarkan kepada masyarakat, kepada pemerintah tentang arti penting situs bawah air sebagai sumber daya budaya maupun sebagai sumber daya ekonomi. Nah, Pusat Kajian Warisan Budaya Maritim Indonesia. Kalau yang ini saya bicara tentang kantor unit bawah air yang ada di BPCB, karena ada wacana untuk menjadikan sebagai pusat kajian warisan budaya budaya maritim Indonesia. Nah, sebenarnya ini sudah ada actionnya. Sudah sejak 2 tahun lalu ada dana untuk merevitalisasi, kemudian
BPCB Sulsel menjadi tempat untuk capacity building internasional, dan saya rasa ke depan ya betul-betul ini pusat kajian bisa terwujud, karena saya melihat bahwa potensi sumber daya budaya maritim di Indonesia itu sangat besar. Kalau saya mau membandingkan dengan negara tetangga yang sudah lebih maju dalam hal penanganan cagar budaya bawah airnya, seperti misalnya Thailand atau Australia yang memang sudah terkenal maju. Jadi Thailand misalnya, Thailand hanya memiliki 38 situs bawah air di perairan barat dan timurnya. Australia bahkan lebih sedikit daripada itu. Nah, di Indonesia data yang sudah tercatat itu ribuan situs bawah air yang ada di Indonesia. Nah, jadi saya rasa pusat kajian warisan budaya maritim ini bukan hal yang hanya sekedar impian mungkin. Jadi benar-benar ini hal yang bisa diwujudkan. Tidak mustahil ini bisa diwujudkan dan kita bisa lebih unggul dibandingkan negara-negara tersebut. Jadi saya beri contoh misalnya untuk situs bawah air. Ya seperti tadi yang saya berikan contoh di kawasan Sulawesi saja itu potensinya sudah cukup besar, apalagi kalau digabungkan dengan di Indonesia bagian barat dan yang lainnya. Nah, kemudian dalam hal kebudayaan, contohnya kebudayaan Bugis Makassar. Kita dikenal sebagai bangsa pelaut, bangsa bahari, dan pembuat perahu. Nah, seiring dengan hal ini kan ada sekarang program yang digaungkan oleh Presiden Jokowi, yaitu Poros Maritim. Dan seiring dengan hal tersebut, Dirjen Kebudayaan juga sekarang ada program Jalur Rempah. Saya rasa ini pusat kajian warisan budaya maritim itu betul-betul bisa membackup nanti program Jalur Rempah dan Poros Maritim dalam hal dalam bidang kebudayaan. Nah, pusat kajian warisan budaya ini selain menjadi pusat kajian warisan, saya pikir juga bisa menjadi tempat untuk melatih SDM. Jadi saya memberi contoh kalau di Thailand dan di Australia itu mereka betul-betul intens melakukan pelindungan warisan budaya hingga ke pemanfaatan dan pengelolaannya. Itu karena mereka didukung oleh sumber daya manusia yang kapabel, kemudian didukung oleh peralatan yang lengkap dan modern. Jadi ya saya harap mungkin kebetulan pada saat ini juga ada bersama kita, ini impian saya bukan hanya impian sebenarnya, ini bisa diwujudkan. Ada Pak Abi, ada Ibu Aning mungkin bisa mendengarkan. Jadi karena kalau Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan rasanya tidak bisa berjalan sendiri. Nah, selain itu pusat kajian ini juga bisa menjadi tempat pengembangan SDM. Jadi selama ini di BPCB Makassar setiap melakukan eksplorasi biasanya kami melibatkan mahasiswa sebagai upaya untuk pengenalan dan membina tenaga. Jadi kami mengikutkan di setiap kegiatan eksplorasi untuk membuat mereka tahu bagaimana bekerja di bawah air. Nah, termasuk saya ini adalah produk dari BPCB yang mengikutkan mahasiswa. Jadi kedepannya ini mungkin bisa dibuat program yang lebih terarah dan terukur. Saya juga berharap mungkin pusat kajian warisan budaya maritim ini nantinya bisa menjadi tempat yang bisa memfasilitasi tenaga-tenaga penyelam cagar budaya untuk mendapatkan beasiswa belajar di luar negeri, misalnya di tempat yang lebih berkualitas.
Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya sudah memakan waktu terlalu panjang. Kalau saya tidak salah, saya ucapkan happy dive and save underwater cultural heritage. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ani atas pemaparannya. Kalau tadi Ibu Ruwani banyak bercerita terkait pendokumentasian cagar budaya khususnya yang ada di darat, Bu Ani juga tadi cukup menarik berbagi pengalaman dalam kegiatan eksplorasi bawah air, bidang yang saya pikir jarang orang menggeluti, dan mungkin kita juga jarang dapat informasi terkait pengelolaan potensi cagar budaya yang ada di bawah air. Saya lihat selain perlu peralatan khusus juga nampaknya butuh keberanian ekstra Bu ya untuk melakukan aktivitas Ya, di betul. bawah air. Nyali, butuh nyali. Di dasar laut, dengan ombak, jelas ngeri-ngeri sedap saya lihat Bu. Baik, sebelum kita masuk untuk sesi diskusi, membacakan beberapa tanggapan pertanyaan dari Bapak Ibu peserta diskusi. Sepertinya ada yang ingin di-share video untuk sama-sama kita saksikan. Boleh ditampilkan?
Nampaknya tadi ada sedikit gangguan teknis untuk videonya. Baik, kita langsung saja untuk masuk sesi diskusi. Kita masih ada waktu sekitar 15-20 menit. Saya akan membacakan beberapa tanggapan, pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang masuk. Untuk yang pertama, saya bacakan dulu 2 pertanyaan untuk masing-masing narasumber. Pertanyaan pertama untuk ditujukan ke Ibu Irwani dari Bapak Ardiansyah di Putra. Permasalahan di lapangan yang dihadapi oleh beberapa teman-teman pemerhati cagar budaya mengenai situs cagar budaya, terutama untuk temuan baru di daerah. Bagaimana mekanisme pemutahiran datanya, Bu? Sementara ini mereka hanya melakukan pendataan lokasi dan foto. Pertanyaan kedua untuk Bu Irwani dari Pak Faiz dari BPJB Gorontalo. Selain melakukan sistem dokumentasi secara existing, apakah dokumentasi berupa arsip masa lalu dapat menjadi referensi dalam hal melengkapi atau menelusuri kelengkapan data secara existing? Untuk pertanyaan Bu Ani dari Dr. Syahrul, Ketua Jurusan FIB Halileo, di Sulawesi Tenggara, katanya ada beberapa temuan berdasarkan sumber sejarah, yaitu kapal pesiar Belanda namanya kapal Velsen yang ditenggelamkan di sekitaran Pulau Wawoni. Apa bisa melalui BPCB Sulsel untuk diadakan eksplorasi memastikan keberadaan kapal yang ditenggelamkan? Pertanyaan kedua dari Bapak Mubarak BPCB Jambi, eksplorasi yang dilakukan BPCB Sulsel outputnya seperti apa? Apakah untuk pencapaian rekonstruksi sejarah budaya atau kerangka pelindungan fisik BCB bawah airnya, kemudian bersinergi dengan institusi mana saja? Untuk tanggapan pertama, saya silakan dengan hormat Ibu Irwani. Silakan Bu ditanggapi pertanyaannya. Mekanisme pemutakhiran data yang harus dilakukan itu mestinya seperti apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pemutakhiran data itu tentunya adalah bahwa data dasar kita sudah miliki. Jadi pemutakhiran data ini hanya melengkapi data yang sudah ada. Jadi tentunya yang harus kita lakukan di dalam pemutakhiran data, kita harus lihat dulu data apa yang sudah dimiliki oleh suatu objek cagar budaya, dan kalau sudah dilihat kekurangan datanya, itulah yang harus kita lengkapi dalam bentuk pencatatan maupun dengan dalam bentuk pendokumentasian baik gambar maupun
foto-foto. Dan tentunya setelah pemutahiran data ini harusnya disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera didaftarkan. Karena percuma juga kita sudah mutahirkan karena ini adalah pemerhati budaya, percuma juga kalau kita hanya simpan sendiri. Tapi alangkah baiknya kalau kita sudah melaksanakan pemutahiran data, data cagar budaya yang kita sudah punya itu segera didaftarkan kepada Dinas Kebudayaan karena tentunya di Dinas Kebudayaan Kabupaten Kota itu saat ini sudah memiliki tim pendaftar, dan dari tim pendaftar ini kalau kabupaten kota ini juga sudah memiliki tim ahli cagar budaya, bisa langsung melanjutkan untuk melakukan pengkajian apakah data yang sudah dimutakhirkan ini apakah masuk dalam kategori cagar budaya atau tidak, sehingga bisa segera ditetapkan. Dan saya kira penetapan ini penting bagi setiap objek cagar budaya supaya bisa mempunyai kepastian hukum. Saya kira seperti itu. Kemudian yang kedua dari Pak Pais dari BPCB Gorontalo. Saya lewat kesempatan ini juga ingin menyampaikan selamat ini buat Pak Pais. Sudah baru-baru dilantik menjadi pamong budaya. Selamat Pak Pais. Sama-sama Ibu. Ditanyakan bahwa selain melakukan sistem dokumentasi existing, apakah dokumentasi berupa arsip masa lalu dapat menjadi referensi. Dan ternyata saya mohon maaf tadi saya lupa di foto-foto yang saya tampilkan di kegiatan pendataan dan survei di Cendrana itu justru arsip lama lah ini yang bisa membantu kami di dalam menelusuri objek yang ada di Cendranya. Jadi itu sangat penting. Saya lupa tadi mungkin di kepustakaan bahwa arsip lama itu yang sangat berperan penting bila objek yang ada informasi dari masyarakat bahwa ada suatu objek sementara informan yang mengetahui tentang objek di lokasi tersebut sudah tidak mengetahui. Maka salah satu jalan ini adalah dengan arsip lama. Dan terkait dengan yang lokasi di Cendranya itu Pak Pais, ternyata bukan cuma arsip lama menyangkut sumber tertulis berupa Lontara, tapi ternyata Cendranya itu juga ada di arsip Belanda, dan itu kita temukan. Alhamdulillah. Jadi bagus sekali pertanyaannya bahwa ini semua arsip lama itu menjadi sangat membantu kita di dalam mengumpulkan data, karena kita tahu bahwa cagar budaya itu tidak ada sesuai dengan kriterianya, itu kan paling tidak dia harus berumur 50 tahun dan boleh jadi informan untuk objek cagar budaya yang ada di suatu daerah itu sudah tidak banyak mengetahui, dan salah satunya jalan itu adalah biasanya dari arsip Belanda, karena kita tahu bahwa Belanda memang sangat di dalam pendokumentasian arsip itu sangat luar biasa. Saya kira demikian Pak Pais. Terima kasih. Bagaimana Pak Ardiansyah dan Pak Pais tanggapan atas pertanyaannya? Masih ada atau cukup? Terima kasih. Mantap. Kita lanjut ke narasumber kedua untuk menanggapi pertanyaan tadi. Silakan Bu Ani. Ya, terima kasih Pak Moderator. Saya lihat di kolom pertanyaan ini banyak antusiasme terhadap eksplorasi bawah air, kelihatan banyak sekali. Tapi ini ada dua yang dipilih oleh Pak Moderator. Pertanyaan yang pertama adalah dari Bapak Dr. Syahrun, Ketua Jurusan Arkeologi FIB UHO, yang mempertanyakan tentang bahwa di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe, Kepulauan, tepatnya di Wawonii, ada kapal Velzen yang merupakan kapal pesiar yang ditenggelamkan. Nah, Pak Syahrun, sekitar 3 atau 4 tahun lalu kami pernah melakukan
penjaringan informasi untuk mencari informasi lokasi-lokasi bangkai kapal yang ada di Kendari. Karena Kendari itu daerah perairan di Sulawesi Tenggara sebenarnya kaya sekali atas potensi bangkai kapal perang. Karena pada masa Jepang dulu salah satu pangkalan utama Angkatan Laut Jepang itu ada di Sulawesi Tenggara, termasuk karena di Sulawesi Tenggara ada potensi. Jadi saya membaca literatur bahwa Kendari pada waktu itu dimanfaatkan Jepang sebagai pensuplai komoditi pertanian seperti beras, bahan pangan lah. Kemudian ada Pomalaa juga yang menjadi tambang yang dibutuhkan Jepang untuk keperluan energi peperangan. Nah, di tahun 3 tahun lalu, kalau saya tidak salah Pak, 3 atau 4 tahun lalu kami melakukan penjaringan informasi di Sulawesi Tenggara, ada di daerah Kendari, kemudian daerah Muna, dan daerah Bombana, itu banyak sekali Pak, bangkai-bangkai kapal perang banyak. Di daerah Wawoni'i, kalau saya tidak salah, Konawe Utara itu tahun lalu kami melakukan survei. Itu tempat menyeberangnya Pak dari pabrik pengapalan semen Tonasa, itu Konawe Utara. Kemudian kami ke suatu pulau, kalau saya tidak salah itu namanya Pulau Wawoni'i. Nah, kami menyelam di situs itu ada di lokasi tersebut ada dua objek kapal. Jadi seperti sebenarnya kendala di dalam bawah air juga harus kuat. Data-data yang ada di lapangan harus kuat untuk bagaimana seperti pertanyaan Pak Mubarak juga di sini tentang apakah tujuan BPCB melakukan eksplorasi itu adalah untuk merekonstruksi sejarah budaya atau hanya untuk kebutuhan perlindungan fisik. Sudah pasti itu untuk kebutuhan perlindungan objek cagar budaya. Dan rekonstruksi itu adalah paradigma di dalam arkeologi. Tujuan kita melakukan perlindungan, tetapi kendala untuk situs-situs di bawah air karena tidak semua objek itu bisa kita singkap secara utuh. Lagi kalau tidak di latar belakangi dengan literatur sejarah yang kuat. Jadi kami setiap melakukan eksplorasi di lapangan, kami juga melakukan eksplorasi literatur, Pak. Jadi kami berusaha mencari data-data sejarah yang terkait dengan kawasan yang kami datangi. Misalnya apakah di Wawoni'i pada saat itu ada satu pulau di luar Pulau Wawoni'i, di sana masih berdasarkan ikat masih ada satu bunker, kemudian ada pos yang berdasarkan literatur itu memang adalah pangkalan Jepang pada waktu itu. Karena di Wawoni'i itu terdiri dikelilingi pulau-pulau juga, jadi menurut informasi ada beberapa kapal Jepang yang ditenggelamkan. Jadi informasi yang didapat dari warga sekitar adalah kapal Jepang yang kemungkinan adalah kapal pendaratan, dan literatur juga menunjukkan hal tersebut. Jadi kapal-kapal Jepang yang memang sengaja ditenggelamkan. Nah, yang sempat kami eksplorasi, kami survei pada saat itu dari dimensi kapal tidak sesuai dengan yang ada di literatur. Jadi apakah itu kapal yang disebutkan dalam literatur sebagai kapal perang atau bukan, kami belum bisa memastikan karena dari dimensi ukuran kapal itu tidak ukurannya tidak besar dan ciri fisik juga tidak besar. Nah, ini justru informasi baru yang kami dapat dari Pak Sahrun bahwa kapal pesiar bisa jadi itu, Pak. Saya tidak bisa memastikan apakah memang itu, dan memang adalah tugas fungsi Balai Pesisir untuk melakukan eksplorasi. Gitu ya, mungkin. Gimana Pak Sarun dan Pak Mubarak?
Ada tanggapan? Ya, makasih. Dengar? Ya Pak, silakan. Ya, saya hanya ini tadi terkait dengan sumber sejarah. Kebetulan kapal Velzen itu ada dokumen Belanda. Kebetulan ada kakak saya itu dia seorang filolog dan memiliki arsip tentang keberadaan kapal Velzen tadi itu ada dalam dokumen Belanda. Nah, maksud saya hanya saya mau mencocokkan siapa tahu nanti ke depan bisa ada semacam eksplorasi bawah air. Kebetulan kami juga di sini ada jurusan arkeologi, apa mungkin bisa melibatkan anak-anak mahasiswa kami sebagai praktek atau apa, hanya seperti itu. Terima kasih. Baik Pak, poinnya sudah ditangkap. Terima kasih Ya. atas pertanyaannya. Gimana Bu Ani? Masih ada? Ya, jadi terima kasih sekali Pak Syahrun. Mudah-mudahan ke depan juga kita bisa merangkul Universitas Halu Uleo karena memang masih baru ya Pak ya. Ya. Jadi pada saat itu waktu kami eksplorasi kebetulan bawa mahasiswa 2 orang. Cuma asumsi bahwa di mana di UHO belum ada yang terlatih, jadi kami belum sempat memanggil. Tetapi Pak, pada saat 3 tahun lalu kami eksplorasi di Teluk Kendari. Di Teluk Kendari juga kami mensurvei kapal Jepang, tetapi sayangnya saat ini kapal Jepang tersebut sudah ditimbun oleh pemerintah provinsi, dijadikan jembatan. Iya, pada saat itu kami sempat mengundang mahasiswa dari Universitas Halu Uleo karena kebetulan ada adik junior Pak apa namanya yang sekarang pindah ke Unhas itu. Nah, itu saya kontak, jadi ya betul. Jadi kami ajak untuk melihat bagaimana proses kerja eksplorasi bawah air. Tetapi terima kasih sekali Pak infonya, ini info baru, kami akan pelajari. Jadi harapannya memang informasi-informasi dari bawah seperti ini yang sangat kami butuhkan untuk mengumpulkan informasi Pak. Karena ya kita kalau di kantor pasti informasinya ya datangnya dari masyarakat. Begitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Pak Mubarak, bagaimana Pak? Gimana suaranya Pak Mubarak? Intinya sudah tidak ada lagi. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf karena waktu yang sudah disediakan oleh panitia di Sulawesi Selatan sudah mau memasuki waktu sholat zuhur. Ini sudah lagi 2 menit, jam 12. Ini kita sudah ada di sesi terakhir. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan memaknai pembahasan diskusi kali ini. Dokumentasi cagar budaya merupakan tahapan penting sebagai bagian dari upaya pelestarian, terutama untuk mengaktualisasikan kembali cagar budaya kita baik dalam bentuk database, dokumen, dan tentunya tidak kalah penting ada informasi untuk kemudian ditransformasikan sebagai pengetahuan kepada masyarakat seluas-luasnya mengenai kekayaan warisan budaya kita. Terkait eksplorasi cagar budaya bawah air, saya teringat dengan kalimat Bapak sejarawan maritim kita, Bapak Ade Kapian. Beliau mengatakan untuk merekonstruksi sejarah Indonesia tidak hanya cukup di darat, tapi juga di laut. Dalam konteks tematik diskusi kita ini, eksplorasi cagar budaya bawah air harus terus digalakkan untuk menemukan kepingan-kepingan sejarah bangsa dan mengenali kekayaan warisan budaya kita untuk diketengahkan sebagai pengetahuan kepada masyarakat seluas-luasnya. Sayang sekali diskusi kita kali ini harus diakhiri karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan kita bisa kembali, bisa berdiskusi di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf, pertanyaan lainnya yang masuk tidak sempat kami bacakan. Mewakili panitia, kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan diskusi kali ini. Akhir kata, saya ingin mengucapkan, mari lindungi lestarikan cagar budaya bangsa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ani, Bu Ir. Pak Is. Pak Is ditunggu komentarnya tadi ini. Ikut juga bagi-bagi informasi di Gorontalo. Assalamualaikum Pak Is. Selamat Lebaran Pak Is. Maaf lahir batin. THR dulu Selamat Pak Is. ya. Terima kasih Kak Ani.
Terima Mohon maaf. Pak kasih. Agus, Ikut maaf enggak lahir batin, tadi Pak Pak Agus? Iya, masuk lagi nih. Tadi keluar dulu rapat selesai. Aduh, sudah bubar. Lah, itu ada Lisa ya? Udah wisuda belum tuh? Lahir batin, Kak Ani. Ya, sama-sama. Puang Irfan. Pang Irfan Iya. sama-sama. Aduh. Selamat gimana? Sehat-sehat semua. Maaf lahir batin, Amin. Kak Irfan. Sama-sama Dinda Faiz, PPNS Tangguh. Sama juga Pak Harun. Pak Harun gimana? Di Australia udah selesai ya? Belum, Pak. Sudah ke sana belum? Udah pergi Udah tapi. ada di Kalau kampus. diputar kelihatan. Ini di Australia nih. Faiz, Iya, kapan ke Palu, Faiz? Lagi. Oh, salam untuk Max Stanford ya. Oh iya, Pak Staniford sudah jarang-jarang ke anu sih, Pak. Jarang-jarang ke kampus karena beliau Oh, udah jarang-jarang ya. Oh.